Perintah Kaisar Naga Chapter 2772-2773. Alasan mengapa mereka berpura-pura menjadi turis adalah karena mereka bertanggung jawab untuk memata-matai mereka secara diam-diam, dan mereka adalah penjaga rahasia di pesawat itu. Tetapi pada saat ini, setelah melumpuhkan beberapa anggota Sekte Feitian, Chen Ping melangkah maju, meletakkan satu tangan di pintu dengan ringan, dan membuka pintu kabin depan dengan sedikit kekuatan. Setelah beberapa orang memasuki kabin depan, Chen Ping mengerutkan kening saat melihat mayat beberapa anggota sekte terbang. Dia tidak menyangka bahwa 3 tuan pencuri hantu akan membunuh anggota sekte terbang ini. Chen Ping hanya ingin menyelamatkan Pterosaurus, dan dia tidak ingin membunuh orang. Dia membentuk kebencian dengan sekte terbang. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, 3 pahlawan pencuri hantu juga memasuki kabin depan di bawah instruksinya. Berdiri di kabin depan, Chen Ping dapat dengan jelas melihat Pterosaurus berkepala 3 terbang dengan keras. Di tubuh Pterosaurus berkepala 3, luka terlihat jelas. Rantai besi setipis lengan ada di tubuh Pterosaurus berkepala 3, dan ujung lainnya dipasang di pesawat. Melihat pemandangan ini, Chen Ping melompat, mengikuti rantai besi tebal, dan berjalan langsung ke Pterosaurus. Pterosaurus juga merasakan kehadiran Chen Ping, mengguncang tubuhnya sedikit, dan meraung. Chen Ping buru-buru memancarkan kekuatan naga di tubuhnya, lalu membelai Pterosaurus dan berkata, "Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Merasakan kekuatan naga di tubuh Chen Ping, ditambah dengan kenyamanan Chen Ping, Pterosaurus itu langsung menjadi sunyi. Berdiri di punggung Pterosaurus yang lebar, Chen Ping melihat rantai besi dengan pola yang berkedip, dan Chen Ping merasa sedikit bermasalah. Jika Anda ingin membuka rantai besi ini, Anda harus menggunakan senjata tajam seperti pedang pembunuh naga, tetapi dengan pedang pembunuh naga, Anda mungkin tidak sengaja melukai Pterosaurus. Tetapi jika Anda tidak menggunakan pedang pembunuh naga untuk memotong rantai besi dengan paksa, Anda hanya dapat melepaskan formasi pada rantai besi sedikit demi sedikit, sehingga kecepatannya terlalu lambat. Tepat ketika Chen Ping bingung, Zeyan dalam benaknya buru-buru berkata, "Tuan Chen, Anda pasti bisa menggunakan api untuk melelehkan rantai ini." Kalimat seperti itu membangunkan Chen Ping dalam sekejap. Chen Ping sudah memiliki api di tubuhnya, tetapi Chen Ping tidak ingat untuk menggunakannya. Mendengar kata-kata Zeyan, Chen Ping berjongkok dengan ringan, lalu bola api di telapak tangan kanannya mulai menari perlahan. Segera setelah itu, Chen Ping memegang rantai besi tebal dengan tangannya, dan rantai besi itu berubah menjadi merah dalam sekejap, dan pola di atasnya juga berkedip dengan cepat. Namun segera, polanya perlahan menghilang, dan rantai besi tebal itu juga perlahan meleleh. Saat rantai besi putus, Pterosaurus itu langsung lepas, membubung ke langit, lalu terbang kembali dengan cepat. Terlihat Pterosaurus sangat bersemangat. Pterosaurus memandang Chen Ping dengan rasa terima kasih di matanya, dan Chen Ping mengikutinya dan menyelamatkan 2 Pterosaurus lainnya. Pterosaurus berkepala 3 mengepakkan sayapnya terus-menerus di sekitar Chen Ping, dan meratap dengan keras, seolah berterima kasih kepada Chen Ping. "Cepat dan pergi." Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata. Pterosaurus berkepala 3 memahami kata-kata Chen Ping, mengangguk, lalu mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke langit. Chen Ping memandangi Pterosaurus berkepala 3 yang melarikan diri dengan senyum di wajahnya. Saat ini, Chen Ping tidak tahu bahwa karena tindakannya hari ini, Chen Ping akan mendapatkan bantuan besar dari Raja Pterosaurus di masa depan. Tapi ini semua untuk nanti. Setelah Chen Ping menyelamatkan Pterosaurus berkepala 3, dia segera kembali ke kabin depan. Pada saat ini, seluruh pesawat mulai meluncur ke bawah karena pelarian Pterosaurus, dan juga bergetar hebat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Banyak penumpang bingung dengan getaran yang hebat. Bahkan 2 tetua Fei Tianzong sedikit bingung, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Chen Ping dan yang lainnya ketika mereka memasuki kabin depan. Jadi keduanya segera bangkit dan bergegas menuju kabin depan dengan cepat. Namun saat sampai di kabin depan, mereka tercengang. Saya melihat bahwa beberapa murid sekte terbang di kabin depan telah terbunuh, dan Pterosaurus berkepala 3 yang menarik pesawat di depan telah lama menghilang. Saat ini, pesawat tidak memiliki kekuatan dan menukik dengan cepat. Berani sekali,
kamu benar-benar melepaskan Pterosaurus. Pria tua itu berteriak dengan marah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Chen Ping dan yang lainnya memasuki kabin depan bukan untuk membajak pesawat, tetapi untuk melepaskan ketiga Pterosaurus. Jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya menghentikan Chen Ping dan yang lainnya sekarang. Siapa kamu? Chen Ping mengerutkan kening saat melihat kedua lelaki tua itu tiba-tiba bergegas. Kami adalah tetua dari sekte terbang, dan kami secara khusus melindungi penerbangan pesawat kali ini. Aku tidak menyangka kalian, yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berani membiarkan Pterosaurus kami dari sekte terbang pergi. Wajah lelaki tua itu memerah karena marah, dia berpura-pura pintar sekarang, jadi dia tidak menghentikan Chen Ping dan yang lainnya. Jika masalah ini dilaporkan kembali ke Fei Tianzong, apalagi dia tidak bisa menjadi penatua, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Ketika Chen Ping mendengar bahwa pihak lain ternyata adalah anggota sekte terbang, dia langsung mengerti mengapa kedua orang ini diam-diam mengamati ketika tiga tuan pencuri hantu baru saja bergerak. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, Chen Ping tahu bahwa tidak mungkin untuk menyembunyikannya, jadi dia hanya menunjukkan kartunya dan berkata, kalian dari sekte terbang, untuk keuntungan Anda sendiri, menyalahgunakan Pterosaurus seperti ini, Anda pantas mendapatkan untuk mati. Aku pikir kaulah yang pantas dikutuk. Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu akan menyerang Chen Ping. Tetapi pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Pesawat itu bergetar hebat lagi, pesawat itu telah menabrak gunung, dan akan dipotong-potong. Ayo pergi, teriak Chen Ping, dan kemudian cahaya keemasan meletus dari tubuhnya dalam sekejap, dan dia bergegas ke atas, meninju pesawat itu keluar dari lubang besar. Tiga tuan pencuri hantu juga bergegas keluar dari pesawat di sepanjang lubang besar. Melihat ini, dua tetua sekte Fei Tian tidak berani menyerang Chen Ping, dan melarikan diri dari pesawat satu per satu. Untuk sementara, terjadi kekacauan di dalam pesawat, dan banyak orang melarikan diri dari pesawat satu demi satu. Tepat setelah semua orang melarikan diri dari pesawat, pesawat itu jatuh dengan keras ke lembah, dan terjadi ledakan di kejauhan. Untungnya, penumpang ini semuanya adalah biksu yang kuat, jadi mereka tidak terluka, tetapi beberapa orang sangat ketakutan. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Liu Ruyan dan yang lainnya juga melarikan diri. Setelah melihat Chen Ping, mereka buru-buru bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang terjadi di sini? Di mana orang-orang dari Fei Tianzong? Apakah sekte Fei Tian memakan makanan kering? Mengapa pesawat itu jatuh? Aku masih memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Jika itu menunda bisnisku, aku pasti tidak akan bisa menyiasati sekte surga terbang ini. Semua orang mengutuk Fei Tianzong, mereka tidak tahu itu disebabkan oleh Chen Ping.